Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak. siang Siang, Pak. Pak. Oke. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Saya mintakan ke kalian tetap stay di rumah, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Jangan lupa makan makanan bergizi, perbanyak minum air putih ya, supaya kita sama-sama sehat terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, baik. Hari ini kita akan mulai untuk pelajaran produktif ya. Mata pelajaran yaitu adalah komputer dan jaringan dasar atau KJD ya. Nah, untuk jurusan TKJ ya. Nah, oke. Mungkin sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya juga tolong dipin ya itu untuk yang apa namanya atas nama ya supaya ada video saya ya. Oke. Oke, nah itu adalah foto saya ya. Itu adalah foto saya. Oke. Nah. Oke, belum tampil slide-nya. Oke, ya. Perkenalkan, di situ nama saya adalah Rizal Rafid Asawabi Sujoko. Ya, cukup panjang ya nama saya. Tapi kalian cukup panggil saya dengan nama Kak Rizal ya. Panggil saja saya nama Kakak ya. Karena kalau misalkan dipanggil Pak, saya kelihatan tua banget ya. Nah, saya masih bujangan kok. Ya. Oke. Nah, kemudian tempat tanggal lahir saya lahir di Tanah Bumbu ya, di bulan Juli ya, tepat 13, saya lahir tahun 1993 ya. Mungkin tahu lah umur saya berapa ya kan, belum terlalu tua ya. Oke, selanjutnya nah saya tinggal di Komplek Widya Citra Elok 3 nomor 7 Blok C Banjarbaru. Mungkin di sini ada yang apa namanya satu daerah dengan saya di situ ya. Oke, bisa aja main-main ke rumah ya. Oke, kemudian saya berasal dari Kota Baru ya. Jadi saya besar di Kota Baru ya. Sekarang saya tinggal di Banjarbaru ya. Saya lahir di Tanah Bumbu. Jadi Tanah Bumbu saya cuma ya numpang lahir aja lah di sana ya. Nah. Oke. Nah, jabatan sekarang ya saya sebagai asisten lab untuk lab TKJ ya, untuk jurusan TKJ dan lab RPL ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian praktikum untuk TKJ nanti bisa izin ke saya mengenai peminjaman alat ya, kemudian misalkan nanti apa namanya mengenai apa lagi ya, peminjaman ruangan ya, minjam komputer ya dan lain sebagainya, itu nanti melalui saya ya sebagai asisten lab TKJ dan RPL. Nah, kemudian saya juga menjabat di sini sebagai wali kelas ya untuk kelas 10C. Nah, kelas 10C untuk tahun 2020-2021 ya. Di tahun sebelumnya saya juga sama 10C juga. Nah, kemudian saya mengajar di sini ya. Nah, saya mengajar untuk pemrograman web ya. Kemudian sistem komputer. Nah, pemrograman web ini kelas 10A ya. Kemudian sistem komputer itu nanti kelas 10A, B dan C. Nah, terus komputer dan jaringan dasar ya hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang komputer dan jaringan dasar. Kemudian terakhir ada teknologi layanan dan jaringan ya. Nah, untuk teknologi layanan dan jaringan ini saya kelas 2 ya, kelas 11B dan 11C. Nah, itu adalah mata pelajaran beberapa yang saya ampuh ya. Nah, setelah itu saya juga di sini sebagai pelatih, yaitu pelatih ekskul untuk Palang Merah Remaja SMK Telkom Banjarbaru. Ya, jadi memang saya terhitung dari
kalau nggak salah dari 2016 ya. Sebelum saya mengajar di sini, saya sudah mengajar PMR SMK Telkom Banjarbaru. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nanti ada yang mau bergabung, ya silahkan. Ya. Oke, nah ini ada beberapa apa namanya ya, biodata diri saya ya. Oke. Terus juga status ya. Status saya belum kawin ya. Status belum kawin tapi pengen kawin juga sih ya. Nah, terus hobi saya di sini adalah saya suka musik ya. Saya suka musik, suka juga sastra. Saya juga suka ngeband ya. Walaupun sebenarnya saya sudah untuk sekarang saya sudah vakum, sudah jarang ngeband, jarang manggung juga. Kalau dulu sering ya. Kalau dulu sering sekali saya ngeband, saya manggung ya, ikut festival, ikut parade gitu ya, itu dulu sering. Nah sekarang sudah kerja apa namanya ya, agak sibuk ya, dengan kerjaan, jadi ya sudah jalan masing-masing aja personil kami ya. Nah itu. Kemudian, nah itu ada beberapa medsos saya. Jadi di situ ada apa namanya, Facebook, ada Line, ada Instagram ya, ada WhatsApp, ada emailnya juga ya. Nah itu kalian bisa ya bisa berteman dengan saya ya. Nah kalau sekarang memang yang paling apa namanya ya, paling familiar adalah Instagram ya, Instagram sama WA itu yang paling familiar. Kalau Facebook ya, kalau orang-orang kita mungkin kayak kita sudah lama ya, sudah bosan mungkin memainkan dengan Facebook. Tapi kalau orang-orang tua ya, yang generasi orang tua kita mungkin baru-baru aja mengenal namanya Facebook ya. Nah, oke, silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang biodata diri saya, kita santai aja hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan ya? Nah, silakan, kita bebas saja untuk hari ini. Saya juga bukan orang yang terlalu terlalu kaku, bukan, saya santai aja orangnya ya. Oke, ada? Oke, tidak ada? Atau ada pertanyaan? Ya, ada? Oke. Aman, oke, aman ya. Oke, kita juga bisa join ya di dunia maya. Karena orang IT itu ya, orang-orang IT itu separuh hidupnya adalah di dunia maya. Jadi kita hidup di dunia nyata itu ya mungkin juga sekitar beberapa jam saja. Tapi kalau yang aslinya kita banyak hidup di dunia maya. Ya, itulah kenapa kita apa namanya, sering ya di media sosial. Oke. Terus tanya apa ini? Ya. Undangan dibagi Kak. Aduh. Undangan apa ini? Undangan ulang tahun saya sudah lewat ya. Undangan apa ini? Latar biru Kak. Undangan Kak. Ya, undangan apa? Ya. Kalau undangannya itu ya insya Allah nanti ada aja undangannya dan ya. Ya. Oke, ini ada tanya di Jeddah bisa kerja IT nggak ya? Ya, oke, kerja IT dimanapun, kapanpun bisa ya. Jadi di mana di situ ada komputer, ada perangkat IT, insya Allah bisa ya. Di laut juga bisa ya. Nah, minta undangannya Pak. Oke, siap. Nanti ada aja undangannya ya. Oke. Ada yang tanya, Kakak suka musik tapi kenapa Kakak milih ngajar PMR? Aduh, saya juga bingung. Saya suka musik, saya suka dunia IT, saya juga suka dunia kesehatan. Ya, ketiganya alhamdulillah saya suka. Jadi memang bagi saya sih apa ya? Saya haus akan ilmu. Jadi kalau bisa semua ilmu bisa dikuasai ya, walaupun kita nggak bisa ya. Nah, gitu. Nah, oke. Udah punya pacar belum Kak? Sudah ya. Oke, sudah punya. Ya, tapi baru satu, tapi kalau dua nanti aja dulu ya, satu aja dulu, satu aja nggak habis ya. Oke, ada lagi? Ya, oke ya.
Biasanya kadang-kadang yang malam minggu gitu ya, pada pacaran gitu kan. Tapi kemarin malam minggu hujan ya. Oke. Ada yang tanya Kota Baru di mananya Kak? Saya di daerah Semaras ya. Mungkin ada yang tahu ya. Oke. Ada yang tanya lagi nih. Rencana nikah di mana Kak? Di Kalimantan Tengah ya. Oke. Terus adanya di semester ini apa aja Kak yang dipelajari? Oke, yang kita pelajari di semester ini ya, yang pertama kita akan belajar tentang K3 ya. Insya Allah nanti akan langsung kita kasih dari untuk hari ini ya. Kemudian kita akan belajar merakit komputer ya. Terus kita juga belajar tentang install operasi ya, install sistem operasi seperti Windows ya. Nah, terus juga kita akan belajar tentang tentang BIOS ya. Kemudian juga tentang perbaikan komputer dan lain-lain ya. Nah, oke, itu adalah materi-materi dari KJD ya. Oke, terus apa lagi? Ya. Malam minggu nonton turnamen. Oke. Ya, saya nonton bola ya. Oke. Ulun di kota Kak. Oke, ya. Yang jomblo nyimak malam minggu ya. Oke. Kalau malam minggu jomblo, malam mabar ya, kapan dapat pacarnya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang tentang diri saya ya. Ada lagi? Ya, saya juga suka game ya. Tapi gamenya saya suka PES ya. Nah, saya PES. Saya kurang suka dengan game-game yang lain nih. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke pelajaran. Nah, sebagai perkenalan, ya. Oke. Oke, ya. Nah, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke PPT-nya saja ya. Nah, materi yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup ya. Atau bahasa kita sebut sebagai K3LH. Ya. Nah, K3LH ini ya itu sangat penting sekali ya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan para pekerja ya. Nanti kalau misalkan kalian kerja di luar misalkan di perusahaan ya, atau di perusahaan manapun, itu K3LH itu sangat penting sekali ya. Bahkan sertifikasi K3LH itu sangat diperlukan. Ya, sertifikasi K3LH itu sangat diperlukan. Dan itu biasanya akan membuat kalian lebih cepat untuk dapat kerjaan kalau misalkan kalian mengetahui tentang K3LH. Jadi bagaimana cara menangani sebuah kasus ya, misalkan kasus ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itu belajar di K3LH. Tapi kita nggak akan belajar tentang bagaimana menangani patah tulang, bagaimana menangani orang henti napas, henti nadi dan lain sebagainya. Kita nggak akan mempelajari itu ya. Kalau mau belajar itu ya masuk di PMR ya. Oke. Oke, nah pertanyaannya adalah kepada kalian, apa yang benar di pikiran kalian kalau misalkan mengetahui ada gambar orang yang tuh kecelakaan. Nah, di situ ada yang sedang terbaring ya, terus ada yang kakinya cedera ya. Apa yang terbayang di benak kalian? Kira-kira apa? Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaannya karena apa? Jatuh bisa. Karena bisa jatuh atau Bisa jatuh. Nelayan kan? ketindih Kurang beban. hati-hati. Nelayan. Kelalaian. Oke, ada lagi? Ya. Tidak memakai alat Tidak yang memakai alat. Alat apa? Kurang Alat- perlengkapan, Pak. Ya, APD-nya kurang lengkap, intinya itu. APD-nya. Oke, ada lagi? Ya. Akibatnya jadi kecelakaan ya. Oke, ada lagi? Nah.
Fatigue, kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman. Oke, ada lagi? Kurang profesional dalam melakukan kerja. Kurang profesional. Apalagi? Ya. Oke, kondisi tubuh kurang fit. Oke, bisa juga. Tidak berhati-hati dalam bekerja. Oke, bisa juga. Ya. Banyak sebenarnya faktor yang membuat kita bisa jadi kecelakaan. Ya. Nah, itu banyak sekali faktornya. Nah, sebenarnya faktor utama dari kecelakaan adalah satu saja, ya, takdir. Nah, jadi kalau misalkan sudah bicara takdir, sudah selesai semuanya. Tapi kalau misalkan kita sudah bilang takdir itu sudah selesai semua, akhirnya apa? Kita nggak bisa menganalisa kenapa kita bisa kecelakaan. Ya. Nah, tadi sudah dijawab, salah satu dari penyebab kecelakaan, ya, ada yang kurang berhati-hati, ya, tidak memakai APD, ya, kemudian tidak fokus, ya, terus kondisi tubuh kurang fit, yaitu salah satu beberapa dari penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, oke, lanjut, next, slide-nya. Oke, nah kita berbicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama kita akan berbicara dulu tentang kesehatan, ya. Nah, oke. Kesehatan itu berasal dari kata sehat, nah, yaitu keadaan sejahtera, ya, secara fisik, secara mental, dan secara sosial itu dia dikatakan sehat, ya. Jadi kalau misalkan orang tersebut anggota badannya sakit, ya, itu bisa dikatakan sebagai tidak sehat. Atau misalkan stres, ya, stres gila itu juga kurang sehat. Atau misalkan orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain, itu juga termasuk kategori dalam orang yang tidak sehat, ya. Nah, kemudian kotor itu juga tidak sehat, ya, dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya kesehatan itu sangat penting sekali buat kita, ya, karena buat apa kita hidup banyak kalau misalkan kita nggak sehat. Ya. Nah, kesehatan itu adalah hal utama, dan kesehatan itu merupakan anugerah dari Tuhan Maha Kuasa untuk kita. Nah, terus saya berbicara tentang keselamatan. Keselamatan ini berasal dari kata selamat, ya. Nah, ini kan terhindar dari bencana, ya, terhindar dari bahaya, bencana, dan malapetaka. Ini kita dikatakan sebagai selamat, ya. Nah, terus juga kesehatan dan keselamatan ini sangat berhubungan penting, ya. Kesehatan dan keselamatan ini sangat berhubungan sangat erat sekali, ya. Nah, biasanya nanti berhubungan dengan kondisi si pekerja tadi, ya, karena kita berbicara tentang pekerja, ya. Ketiga ini berhubungan dengan pekerja. Kalau misalkan dia kecelakaan, ya, nah, yang paling pertama yang paling pertama dicek orang tersebut adalah keadaan nyawanya seperti apa. Ya. Nah, karena salah satu dari pertolongan pertama tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, ya, menyelamatkan jiwa si penderita tadi. Kemudian yang kedua itu adalah mencegah cacat, jangan sampai si penderita itu cacat. Yang ketiga itu memberikan rasa aman dan menunjang proses penyembuhan. Nah, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Makanya di tempat kerja itu nanti ada istilah namanya SOP, ya, atau Standar Operational Procedure, dan itu adalah step by step-nya supaya ketika kita kerja itu aman. Salah satunya misalkan memakai APD, ya. Nah, terus juga selalu sehat, ya, selalu sehat. Biasanya makanya kadang-kadang di perusahaan besar itu sangat memperhatikan sekali kesehatan para pekerjanya, ya. Jadi dikasih vitamin-vitamin gitu, ya. Nah, dikasih vitamin dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Next, ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang kalau kesehatan dan keselamatan kerjanya itu kita gabung. Nah, itu adalah suatu kondisi, ya, yang dalam pekerjaan yang sehat itu dan aman, ya, baik itu pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat kerja tersebut, ya. Nah, jadi
kondisi di dalam pekerjaannya itu kita aman ya, aman dari bahaya, aman dari gangguan ya, dan aman juga buat kesehatan kita ya. Jangan sampai kita di tempat kerja tersebut tidak aman ya. Ya, misalkan gangguan dari benda-benda di sekitar situ, bahkan juga gangguan dari masyarakat ya. Nah, kalau misalkan gangguan dari benda-benda di sekitar itu masih bisa kita akalin dengan menggunakan APD. Yang repot itu adalah kalau misalkan gangguan dari masyarakat ya, misalkan preman ya, itu bahaya ya. Nah, tapi preman itu gampang kok, dikasih uang aja sudah selesai urusan ya. Preman ya. Itu kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah suatu kondisi yang dalam pekerjaan itu di mana kondisi kita itu adalah kondisi sehat ya, aman ya, kemudian juga terhindar dari bahaya, terhindar dari bencana ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kira-kira apakah saya terlalu cepat atau gimana gitu ya? Ada? Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Next slide-nya. Oke, nah ini adalah menurut Werner ya. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan tempat kerja ya, itu mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi biasanya memang beberapa pekerja itu di lingkungan kerja itu cukup bisa dibilang dibikin supaya nyaman. Nah, salah satu contoh misalkan seperti di Google ya. Nah, seperti di Google itu para pekerja itu di situ dibuat sangat nyaman ya. Di situ ada ada tempat makan gratis ya, kemudian tempat minum gratis, ada arena permainan ya, terus ada playground, ada taman dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan yang bekerja di Google ya. Nah, itu memang dibuat seperti itu oleh yang punya Google ya. Karena supaya para pekerjanya itu nggak stres ya, karena memang bekerja di Google ya, perusahaan-perusahaan besar itu tingkat stresnya itu atau tekanannya itu lumayan tinggi ya, makanya dibuat oleh Google, dibuat supaya pekerja itu nyaman ya, bahkan seperti rumah sendiri lah. Nah, sepanjang tahun 2019, nah ini BPJS ya, ini berdasarkan data BPJS. Nah, BPJS itu mencatat ada 77.295 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Nah, ini sering terjadi kecelakaan kerja itu di Indonesia, dan BPJS sudah mencatat ada 77.000 kasus. Ya, bayangkan. Nah, salah satu faktornya apa? Salah satu faktornya adalah orang Indonesia itu nggak suka pakai APD. Ya. Orang Indonesia kebanyakan tidak suka memakai APD. Ya, sering sekali. Sering sekali orang Indonesia itu nggak suka pakai APD. Salah satu contohnya apa? Paling gampang. Orang Indonesia itu sulit untuk memakai helm. Ya. Nah, pada polisi itu memberikan peraturan kepada rakyat itu untuk memakai APD itu untuk keselamatan kita juga, ya, memakai helm tadi ya. Nah, karena di kepala kita itu ada otak, dan otak itu yang harus dilindungi oleh helm. Ya. Nah, jadi helm itu salah satunya juga melindungi daripada otak. Makanya orang-orang yang tidak mau pakai helm, ya itu berarti tidak punya. Nah, itu sudahlah. Ya. Nah. Ya. Kemudian juga beberapa ya, seperti kita sekarang ini musim virus ya. Banyak orang-orang Indonesia itu yang sulit sekali pakai masker. Ya, bahkan sebenarnya masker itu kan untuk keselamatan kita sendiri juga. Ya, untuk keselamatan kita, untuk keselamatan orang lain juga. Nah, makanya sebenarnya perlu kita memakai namanya masker, dan maskernya juga nggak sembarangan ya. Nah, maskernya ada beberapa masker yang memang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, yang terbaru itu adalah masker scuba, itu sudah nggak boleh lagi dipakai ya. Masker scuba, masker dari buff itu nggak boleh lagi dipakai ya. Masker kain itu harus 2 lapis ya. Nah,
masker kain itu harus 2 lapis. Jadi kalau misalnya 1 lapis saja itu juga nggak boleh, ya, dari pemerintah, dari kementerian itu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa undang-undang. Oh, belum ya? Belum tampil slide-nya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada undang-undang, ya. Ada undang-undang tentang K3LH di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu ada beberapa undang-undang yang mengatur masalah itu, ya. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1970 ya, tahun 70-an nih. Ya, tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya. Kemudian ada Permenaker Nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan kerja, ya. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 1992 tentang kesehatan, ya, itu ada pasal 23. Nah, itu tentang kesehatan kerja. Terakhir itu tentang Permenaker Trans, ya. Itu nomor peraturan menterinya itu nomor 1 ya tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Nah, itu sudah diatur ya oleh ketenagakerjaan di Indonesia, dan itu memang sudah ada aturan dari beberapa perusahaan, memang sudah ada, harusnya ada mengatur masalah keselamatan daripada para pekerjanya. Nah, oke. Salah satu contohnya adalah tentang APD tadi ya. Nah, pengaturan APD. Makanya kalau misalkan kayak di perusahaan-perusahaan kayak pertambangan itu memang benar-benar wajib kita memakai APD. Ya. Paling minimal sekali APD-nya itu adalah helm, ya. Kemudian memakai rompi, ya. Terus terakhir adalah memakai sepatu, ya, sepatu safety ya, itu ya. Nah, itu minimal sekali. Jadi memang tidak boleh ke perusahaan, apalagi ke perusahaan tambang itu memakai sendal, diusir kalian, ya. Nah, memakai sepatu juga sepatu yang khusus itu ya, sepatu safety itu yang agak tebal, ya, dari di dalamnya ada bajanya. Jadi kalau misalkan ketelindas HD itu nggak masalah, ya. Nah, kalau sepatu-sepatu biasa ya remuk kaki kalian, ya. Nah, oke, lanjut, ya. Kita agak cepat karena KJD ini materinya sangat banyak, waktunya agak sempit, ya. Nah. Oke, ada beberapa tujuan daripada K3LH. Yang pertama di sini adalah melindungi para pekerja itu dari resiko kecelakaan. Jadi kecelakaan itu di mana saja pasti menghantui. Nah, itu adalah tujuan daripada K3LH. Nah, yang kedua adalah mengurangi angka sakit dan angka kematian para pekerja. Nah, seperti tadi yang di data BPJS tadi ya, banyak sekali memang orang Indonesia itu yang terkena kecelakaan kerja, baik itu terjadi meninggal dunia atau cacat fisik ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, itulah kenapa dibuat namanya adalah K3LH. Kemudian melihara kesehatan para pekerja. Nah, terakhir memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. Ya. Nah, itu adalah tujuan daripada K3LH. Jadi ada 4. Nah, yang pertama adalah melindungi para pekerja dari resiko kecelakaan, ya, mengurangi angka sakit, ya, dan angka kematian pekerja, terus memelihara kesehatan para pekerja, terakhir memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. Ya. Nah, ingat bahwasanya kecelakaan itu tidak bisa tidak bisa dilawan, ya, tidak bisa dilawan, tidak bisa dicegah, ya, tidak bisa tidak bisa dihentikan ya. Nah, kita hanya bisa itu mengurangi resikonya saja, ya. Nah, bencana itu tidak bisa dihindari ya. Kalau misalkan sudah waktunya bencana, ya sudah bencana. Tapi kita hanya bisa yaitu adalah mengurangi resiko bencana tersebut. Ya, nah, salah satu contohnya adalah misalkan kita menggunakan helm, ya, kita menggunakan helm, ya. Kita naik motor, jatuh itu pasti, ya. Tapi, ya, kondisi saat kita jatuh itu yang seperti apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau misalkan kita pakai helm, insya Allah otak kita aman, kepala kita aman. Tapi kalau misalkan kita tidak memakai helm, ya wassalam, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi bencana itu memang tidak bisa diubah,
tidak bisa tidak bisa dihentikan ya, tidak bisa dicegah, kita hanya bisa mengurangi resiko daripada bencana tersebut. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada? Oke. Ya. Wah, orang Indonesia sudah kebal. Mungkin ada kebal ya. Nah. Oke. Oke, next ya. Nah, kita berbicara tentang ruang lingkup K3LH. Oke. Ruang lingkup K3LH. Jadi ruang lingkup K3LH itu meliputi dari 3. Yang pertama itu pekerjanya. Ya. Pekerjanya seperti apa? Apakah pekerjanya itu mematuhi SOP? Dia suka memakai APD ya. Nah, terus apakah pekerjanya tadi dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi tidak sakit ya. Nah, fokus juga itu masuk dalam kategori aspek pekerja. Jadi si orangnya tadi seperti apa? Nah, orangnya tadi apakah sehat ya? Apakah aman saat bekerja? Nah, seperti itu. Contoh misalkan kayak dokter ya, kayak dokter sekarang itu ya memang harus memakai APD. Bahkan saya lihat itu dokter memakai baju hazmat itu sudah berlapis-lapis ya. Dan itu untuk menghindari supaya tidak terjadi kontak dengan pasien. Nah, makanya kadang-kadang ada yang lapis 3, ada yang lapis 4 ya baju hazmat tersebut. Nah, itu aja ada masih beberapa dokter yang terinfeksi virus ya. Bayangkan kalau misalkan dokter itu tidak memakai APD ya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aspek prosedur kerja. Prosedur kerjanya seperti apa? Nah, biasanya dari perusahaan itu ada step by step-nya ya. Mulai dari masuk kerja sampai keluar kerja itu ada. Dan itu memang harus dipatuhi oleh para pekerja. Ya. Nah, terakhir itu adalah aspek tempat kerjanya. Tempat kerjanya seperti apa? Apakah itu banyak virus, ya seperti di rumah sakit tadi ya? Atau misalkan aman aja misalkan kayak di kantor gitu ya. Nah, atau misalkan di lapangan ya, panas, hujan, badai, segala macam ya. Contoh misalkan tempat kerjanya adalah di lapangan ya, yang notabene di situ hujan panas nggak kenal ya. Misalkan kayak pekerjaannya contohnya misalkan seperti ojek online ya. Nah, itu ya tempat kerjanya kan otomatis di lapangan dan itu hujan panas mereka nggak kenal. Nah, kadang-kadang kita kalau di rumah hujan ya, itu sudah kita malas keluar rumah, udah kita pesan pakai Grab aja. Nggak tahu padahal tukang Grabnya tadi itu hujan-hujanan dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi ruang lingkup K3LH ya. Oke. Ada pertanyaan nih. Nah, ini menarik. Misalkan pekerja itu mengalami kecelakaan ya. Nah, dalam kerja, apakah pengobatannya dibiayai 100% oleh perusahaan tersebut? Nah, oke, ya. Nah, ada beberapa perusahaan yang dia menggratiskan pekerjanya, ya. Nah, ada beberapa perusahaan juga yang yang tidak terlalu peduli dengan pekerjaannya itu juga ada. Tapi memang ada undang-undangnya, ya, untuk masalah para pekerja ini. Makanya biasanya perusahaan itu dia nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak asuransi. Seperti misalkan BPJS Tenaga-Kerjaan ya. Kalau dulu Jam Sostek ya. Nah, terus juga beberapa asuransi kerja, asuransi kesehatan yang untuk pekerjanya tadi, supaya tadi si pekerja tadi misalkan dia sakit ya atau mengalami kecelakaan kerja, itu ada namanya dana santunan. Ya. Nah, santunan itu nanti terdiri dari santunan kematian ya, kemudian kecelakaan besar ya,
atau bahkan mungkin cacat, itu nanti ada biaya santunannya, itu ada dari asuransi tersebut ya. Makanya biasanya beberapa perusahaan itu ada namanya asuransi ya, dia juga bekerja sama dengan pihak asuransi. Nah, kalau di Indonesia sendiri pemerintah itu sudah mencanangkan program namanya BPJS Ketenagakerjaan, dan itu memang digunakan untuk para pekerja ya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yang paling simpel memang BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau di Indonesia, kalau dulu namanya Jamsostek ya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, kalau sekarang melebur jadi satu ya dengan BPJS. Ya, makanya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, biasanya itu para pekerja yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan itu tinggal potong gaji saja. Ya, per bulannya berapa gitu ya. Untuk dia, kemudian untuk keluarganya ya, anak, istri, ya kan. Nah, itu ada. Ya. Tapi istri yang sah ya, kalau misalkan istri yang nggak sah itu nggak masuk di BPJS. Ya. Nah, tidak ada tanggungan BPJS. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke. Nah, next ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada beberapa faktor pendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, yang pertama itu adalah pengaturan jam kerja ya dan jam istirahat pekerja. Ini yang paling harus diatur. Ya, karena nanti kalau misalkan berhubungan dengan kesehatan juga. Ya. Kalau semakin banyak kerja juga orang juga semakin capek ya. Apalagi istirahatnya sedikit ya. Nah, aturan dari pemerintah adalah bekerja itu hanya 8 jam sehari. Ya. Nah, itulah kenapa beberapa perusahaan itu sistemnya adalah shift ya. Misalkan shift pagi, shift siang, shift malam gitu ya. Nah, memang aturannya hanya 8 jam satu hari ya. Nah, di luar itu ya bisa dianggap sebagai lembur ya kan. Berarti harus ada uang tambahan. Nah, karena memang nanti berhubungan dengan kesehatan ya. Semakin sedikit istirahatnya para pekerja ya, semakin mereka rentan nanti tertular penyakit ya. Apalagi misalkan tekanan di perusahaan tersebut sangat tinggi ya. Wah, harus capai target ini, target 100% segala macam ya dari pembinaannya misalkan. Nah, itu nanti pekerja juga akan tertekan, stres. Nah, kalau misalkan stres ya kan, itu mengakibatkan penyakit. Penyakit-penyakit lain-lain nanti akan muncul. Ya. Nah, karena penyebab utama penyakit itu cuma ada 2, ya. Penyebab utama penyakit itu cuma ada 2. Jadi yang pertama itu karena stres, ya, galau dan lain sebagainya itu nomor 1, ya. Nah, kalau misalkan kalian stres, kalian galau, ya diputusin pacar, ya, terus dan lain sebagainya, nah itu hati-hati. Ya, itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang nanti akan bermunculan di tubuh kalian. Ya. Yang kedua itu karena pola makan. Pola makan kalian nggak bagus, ya, sembarangan. Ya, sehari misalkan harusnya 3 kali, kalian makan 1 kali. Ya. Nah, itu bahaya. Kalian makan berkali-kali itu juga bahaya. Nah, tapi berkali-kali itu boleh asal sedikit. Ya, tapi yang nggak boleh ini bahkan berkali-kali, tapi sekali makan porsinya 2 piring 3 piring ya. Nah, itu nggak bagus buat lambung kalian, buat usus kalian juga nggak bagus ya. Nah, itu tadi tentang pengaturan jam kerja dan jam istirahat pekerja ya. Jadi jangan sampai seperti pekerja Romusa, ya, pekerja Romusa atau pekerja Rodi itu ya, yang kerja seharian, nah itu ya nggak dibayar lagi ya kan, kerjanya berat ya, dikasih makan itu cuma apa ya, tepung beras itu direbus ya, jadi kayak bubur sumsum gitu ya. Nah, ya mana kencang gitu kan. Nah, terus yang kedua itu adalah penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini yang paling penting di setiap perusahaan. Nah, alat pelindung dirinya apa? Kalau misalkan di tambang, misalkan dia perlu helm ya. Nah, perlu helm, perlu sepatu. Kalau misalkan di kantoran, apa ya di kantoran? Ya. Di kantoran nggak terlalu sering ya. Mungkin kacamata ya, kacamata untuk ini aja, anti radiasi ya.
Nah, itu mungkin perlu ya untuk pekerja-pekerja yang notabene mungkin seharian itu di depan komputer aja itu ya. Nah, makanya kebanyakan rata-rata orang berkacamata itu orang kantoran itu berkacamata ya, banyak yang minus matanya ya. Nah, terus kalau misalkan lagi kayak dokter itu ya, dokter sekarang ya pakai baju hazmat ya, pakai pelindung muka ya, face shield, kemudian juga apalagi ya, pakai masker ya, pakai sarung tangan latex, pakai sepatu boot juga ya. Nah, itu alat pelindung diri ya. Kalau misalkan kayak di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan yang manufaktur itu beda lagi ya, sarung tangannya juga beda ya kan, kayak orang-orang las itu ya beda lagi ya. Nah, terus juga standar operational prosedur ya, itu tadi yang saya katakan di sebelumnya ya, bahwa setiap perusahaan itu wajib namanya ada standar SOP ya, atau standar operational prosedur ya. Itu mulai dari karyawan masuk sampai karyawan keluar perusahaan, itu harus ada ya. Mematikan komputer itu juga ada ya, standar operational prosedurnya ya. Jangan langsung cabut colokan listriknya, jangan ya, kasihan harddisknya ya, kasihan RAM-nya, kasihan prosesornya ya. Nah, matikan laptop juga harus dengan benar ya. Nah, kalau mau laptop kalian awet ya. Mandi itu juga ada prosedurnya ya kan. Nah, jangan kita masuk langsung pakai sabun ya. Nah, harus kita basahi dulu badannya, tapi sebelumnya buka baju dulu ya. Oke. Terus juga di sini ada pengaturan tempat kerja. Nah, ini yang sangat penting sekali ya, pengaturan tempat kerja. Jadi supaya si pekerja tersebut aman, nyaman ya. Nah, biasanya memang salah satu contohnya kalau misalkan kayak di perkantoran-perkantoran ya, itu dinding ini ya, dinding ruangan itu juga perlu warna yang nyaman ya, warna yang membuat mata itu tidak lelah ya. Biasanya warna-warna yang membuat mata tidak lelah itu adalah warna seperti warna hijau ya, yang warna-warna cerah ya, warna hijau ya, warna putih ya. Nah, pokoknya warna-warna yang seperti itulah, warna-warna yang bening-bening ya. Nah, makanya kalau misalkan kalian lelah dengan tugas terus melihat yang bening-bening, nah itu mata kalian jadi segar ya. Nah, terus ada lagi kayak misalkan kayak warna yang membuat sakit mata, itu adalah warna merah ya. Warna merah, warna hitam ya, warna-warna yang gelap itu ya. Itu apa namanya ya, spektrum warnanya atau ininya itu di mata itu sempit ya. Nah, itulah mengapa kurang bagus ruangan itu kalau misalkan di warna merah ya, warna merah atau warna hitam itu kurang bagus ya. Lebih bagus kalau misalkan kita kerja itu dengan suasana yang nyaman dan warna yang nyaman, sehingga nyaman juga kita untuk bekerja ya. Ada pemandangan ya kan, wah itu lebih enak. Nah, makanya kadang-kadang yang bekerja di kantor itu kebanyakan memang perempuan ya, karena perempuan itu lebih enak dipandang ya daripada laki-laki ya kan. Kalau laki-laki ya sudah butak mukanya ya kan, nggak enak lah dipandang ya. Makanya kayak kalau kerja kantoran itu yang enak-enak lah dipandang ya kan, yang seger-seger ya. Nah, terus pola makan para pekerja, nah ini yang diperhatikan, dan sampai para pekerja itu makannya nggak teratur, karena nanti juga berimbas terhadap produksi dari perusahaan tersebut ya. Nah, pola makannya diatur. Pola makan wajibnya adalah kalau misalkan kita yaitu makan 3 kali sehari, jadi mulai pagi, siang, dan malam ya. Nah, kalau misalkan 2 kali ya memang kurang bagus ya, 1 kali apalagi ya. Nah, itu nanti akan merusak lambung ya. Nanti kalau misalkan kita kurang makan salah, kebanyakan makan juga salah ya. Yang pas-pas saja lah. Nah, terus juga sikap tubuh saat bekerja ya. Sikap tubuh bekerja ini misalkan gini, kita bekerja komputer itu nanti ada teknik-teknik tersebut untuk kita bekerja ya. Jadi misalkan bekerja di kantoran tadi ya, itu sikap duduk kita ya kan. Nah, itu ada. Jadi jangan sampai kita semaunya aja duduk. Nah, di slide-slide selanjutnya nanti akan kita belajar bagaimana cara duduk yang benar ya pada saat kita menghadapi komputer. Nah, bagaimana cara kita memegang keyboard ya, bagaimana cara kita memegang mouse ya,
terus duduk kita seperti apa itu ada. Nah, nanti kita akan belajar masalah itu, ya. Terus terakhir itu adalah asuransi kerja. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Tadi si pertanyaan dari siapa tadi ya? Ada Muhammad Reza, ya. Nah, Muhammad Reza. Nah, itu tadi, ya. Nah, kalau misalkan kecelakaan gimana? Nah, biasanya yang meng-cover itu adalah asuransi kerja. Nah, nanti dilihat dari keadaan si pekerja tadi, jangan pada saat kecelakaan, ya. Nah, itu nanti ada ada asuransinya. Nah, misalkan cacat, ya, atau meninggal, nah itu nanti ada asuransinya. Nah, misalkan meninggal itu yang dapat siapa? Biasanya untuk keluarganya, ya kan. Nah, untuk anak, untuk istrinya, nah biasanya untuk sekolah anak, ya kan, untuk kehidupan istrinya, ya kan. Walaupun nanti istrinya kawin lagi, ya kita nggak tahu, ya. Oke. Nah, itu tentang berhubungan dengan asuransi kerja, ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bilang masak mie. Wah, mie itu juga kurang bagus ya buat kesehatan kita ya. Nah, oke, mungkin hari ini kita sampai sini dulu ya. Untuk yang jenis perlindungan kerja kita kita bertemu lagi hari Selasa kalau nggak salah ya. Nah, oke, sampai sini ada yang pertanyaan dulu. Kita masih ada waktu 4 menit. Ya, bebas silakan mau bertanya apa tentang saya atau mungkin tentang materi hari ini, silakan ya. Ada? Ya. Masak mie. Mie itu yang membuat nggak bagus adalah pengawetnya. Jadi pengawetnya itu sangat nggak bagus buat tubuh kita, ya. Nah, pengawetnya tadi itu bisa mengakibatkan kanker, ya, bisa mengakibatkan bakteri di usus itu ya. Nah, makanya orang yang suka makan mie itu bisa jadi usus buntu, ya. Nah, sebenarnya usus buntu itu bagus nggak sih ya? Nah, usus buntu itu sebenarnya di situ ada bakteri-bakteri baik ya, yang untuk melawan bakteri jahat di usus. Nah, karena bakteri baiknya tadi tersakiti, ya, akhirnya dia menyakiti si yang punya usus buntu tadi, ya. Makanya sebenarnya kadang-kadang memang orang jahat itu ya terlahir dari orang baik yang tersakiti, ya kan? Seperti usus buntu tadi. Ya, usus buntu itu adalah di situ banyak bakteri baiknya ya. Nah, makanya hati-hati ya kan, jangan sampai kita menyakiti orang yang baik. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kita masih ada 3 menit. Oke. Oh ya, habis ini ketua kelas ya, ketua kelas menghubungi saya. Jadi nanti biar bisa saya save nomornya, ya. Jadi nanti saya berhubungan langsung dengan ketua kelasnya saja, ya. Nah, misalkan ngirim link untuk room, ya kan. Nah, ngirim-ngirim tugas saya langsung nanti dari ketua kelasnya saja. Dan jangan lupa masuk ke GAVE ya. Nah, jangan lupa masuk ke GAVE, Google Classroom. Kemarin saya ngecek sudah ada beberapa yang masuk ke GAVE. Ya. Oke, beberapa juga ada yang belum ya. Nah, ini di kelas 10B di sini ada 24 siswa ya. Kelas 10B berapa total anggotanya? Mungkin dari ketua kelasnya bisa memberitakan tahu saya. Berapa? Kelas 10B. Satu kelas berapa orang? 31. Berapa? 31? Iya, Pak. Oke, di sini yang baru masuk ada 24 ya. Nah, jadi nanti silakan kalian masuk ya ke GAVE. Nah, terus ada kelas 10C. 10C ini kebetulan saya wali kelasnya ya. Kelas 10C ini di sini totalnya ada 29, di sini baru 25 orang ya. Berarti masih ada 3 orang yang belum hadir.
Nah, itu secepatnya saja. Nah, nanti sistem pembelajaran kita adalah yang pertama melalui Google Classroom, ya. Kemudian yang kedua melalui Google, ya. Yang ketiga adalah melalui Moodle, ya, atau LMS, ya. Nah, nanti kalau misalkan kayak ujian-ujian, ya kan, nah nanti lewat LMS saja, ya. Nah, terus juga kita ada quizzes, ya. Nah, ada quizzes juga, nanti ada juga melalui Mentimeter, ya, untuk survei, ya, untuk lebih mudah tentang survei. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, ya? Waktu kita 1 menit lagi. Oke, ada? Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, nah mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilang new blim tadi. Bapak dengar suara tapi nggak melihat wajahnya. Kata-kata new blim itu miliknya Yudium atau sekitar Rp15.000. Apa yang membedakan? Ini tadi misalkan kita timbang menjadi 38 kilo. Yang ini min 12 X